Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Amma ba'du. Pemirsa Risalah Iman, alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi di hari yang indah ini. Pemirsa, apa kabar? Pasti sehat semuanya. Sehat kan? Sehat rohani, sehat jasmani, sehat kantong. Itu yang utama. Sahabat, pemirsa yang saya muliakan, ada sebuah hadis yang saya sangat senang membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Sesuatu hal yang pelan-pelan, berhati-hati, berpikir dengan cerdik, itu semuanya perbuatan yang datang dari Allah. Sedangkan hal yang buru-buru, kesusu, kesikut, dan terlalu tergesa-gesa, itu semuanya minasyaiton, dari syaitan. Pemirsa Risalah Iman, jadi ternyata pelan-pelan, hati-hati itu adalah ketika kita akan berbuat sesuatu. Satu ya. Yang kedua, ketika kita akan melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, ketika kita akan mengambil keputusan. Ayo Bapak Ibu pemirsa, contohnya ada seorang rumah tangga ini ya, rumah tangga berantem. Berantem, dia hanya berantem. Apa kata suaminya? Bilang, aku pulangkan kamu ke rumah ibumu. Hati-hati itu. Secara kata-kata kayak sudah cerai. Padahal ketika dia berbicara, sedang membara, sedang marah, sedang emosi, itu semuanya adalah tidak dianggap. Karena itu perbuatan yang datang dari syaitan. Pemirsa, ayo hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kita harus betul-betul berpikir jernih ketika mengambil sebuah keputusan. Betul? Pemirsa Risalah Iman yang berbahagia. Contoh yang kedua. Ini maaf banget. Ada seorang perempuan yang suaminya ngerasa direbut orang. Lagi ya, ada seorang perempuan, ibu-ibu, yang suaminya merasa direbut orang. Ada ada pelakor katanya gitu kan. Nah, ini ibu-ibu ini tentunya kudu berpikir dengan sempurna. Bagaimana sikap aku? Apakah aku ngelabrak? Hati-hati. Apakah aku emosi? Apakah aku santet? sorry ya, teluh maksudnya gitu. Nah, ketika perbuatan itu diambil dengan buru-buru, ternyata si ibu tadi mendatangi yang dianggap pelakor tadi, berantem kan? Apa akibatnya? Apabila kita berantem, berkata-kata yang gak senonoh, yang tidak baik, lisan saya, lisan pemirsa, lisan kita adalah sampah. Ayo ingat. Katakanlah dia betul pelakor, kita samperin, kita galakin dengan kata-kata yang kasar, yang kotor, berarti perbuatan kita adalah sampah. Panas, saya Bu Dewi, saya panas. Silakan Anda panas Bu, tapi jangan lupa berpikir dengan jernih, bekerja dengan giat. Jangan lupa, kalau pengen tahu caranya, ketemu saya nanti. Di mana? Di TV sini, di El Sinta. Pemirsa yang saya muliakan. Jadi intinya apabila kita, ibu, bapak, yang rumah tangga, yang belum rumah tangga, akan memutuskan sesuatu keputusan, bersandarlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda, maka sholatlah 2 rakaat dengan istikharah. Istikharah 2 rakaat dulu. Berwudu, setelah 2 rakaat, doa, ya Allah, kalau memang ujian yang engkau timpa kepada saya, tindakan saya ketemu dia, sang pelakor itu baik,
berikan saya kebaikan darimu ya Allah. Apabila hal itu nggak baik buat saya, maka jauhkan dari perbuatan itu ya Allah. Artinya bahwa apa? Seluruh perbuatan kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa pemirsa? Biasanya kalau orang yang emosi, itu tindakannya adalah sekejap, sesaat, setan, membara, panas, kemudian dan itu semuanya tindakannya tak terkontrol. Ini yang tidak diinginkan oleh agama. Kita semua, anak-anakku, ibunya, ayahnya, ayo anak-anak, ketika akan sekolah, ketika akan kuliah, jangan dengan emosi, jangan karena teman, jangan karena pacar, jangan karena teman dekat, tidak. Ayo, arahkan pikiranmu kepada bakat pribadimu. Yang kedua, sandarkan sekolahmu kepada Allah. UI terbaik, monggo. Apa terbaik? Yang terbaik silahkan. Kepada Allah mohon, ya Allah, kalau memang sekolahanku yang terbaik, maka luluskan saya. Maka berikan sekolah yang terbaik. Maka kata guru saya ini beliau Lutfi, jangan ngatur Allah, minta diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa ya Allah ya Tuhanku, kalau memang tempat kuliah itu baik bagi aku, tolong aku terimakan di situ, sehingga manfaat buat aku dunia akhiratku. Pemirsa, tunggu berikutnya, jangan kemana-mana ya, lagi sama saya, tetap lagi sama saya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap ngaji bareng saya di El Sinta TV Risalah Iman. Pemirsa, sudah balik di tempatnya masing-masing mau ngaji? Pemirsa yang sangat berbahagia. Tadi kita bicara tentang apabila kita ada masalah, gitu kan? Maka hati-hatilah dalam mengambil keputusan. Berpikir yang matang ketika kita akan ambil putusan. Dan jangan lupa, ketika saya atau sahabat, pemirsa semua ada masalah, dipikir matang akan apa tindakannya, jangan lupa. Ketika mikir itu, ketika menunggu itu, ketika sabar itu, Allah, campur tangan Allah akan ikut campur dalam memutuskan masalah yang pemirsa rasakan dan upayakan. Pemirsa, jadi jangan lupa begini, masalah itu adalah salah satu ujian atau cobaan, dan itu juga datang dari Allah. Maka ketika kita keputusan yang kita ambil pelan-pelan itu kan suruhnya Allah, surah Allah kan. Mau tidak mau dalam menunggu, dalam berpikir, itulah nanti ada campur tangan Allah, dan itu yang Allah mau dalam mengatasi masalah kita. Jadi dari Allah untuk kita, kebaikan kita. Karena Allah, dari Allah, jangan lupa ya, pemirsa, dari Allah, karena Allah, untuk kita, akhirnya usul ilallah. Begitu kan? Nah, apalagi pemirsa, apalagi sekarang ini di era medsos, di era transformasi yang sangat tinggi, di era segala macam informasi datang dengan derasnya, per detik, per second bahkan, itu WA grup kita, WA kita semuanya, FB kita, Twitter kita, apapun yang kita punya medsosnya penuh dengan apa? Informasi-informasi yang sifatnya kita nggak tahu. Iya kan? Kita nggak tahu kan? Apakah itu benar apa enggak? Apakah ada unsur provokatif tidak? Apakah ada unsur pecah belah umat apa tidak? Apakah ada unsur kebencian enggak? Maka saat begini ini, penyusupan yang namanya informasi tanpa salam, nggak salam kan? Nggak salam, itu adalah mengandung unsur hoax. Apa sahabat cirinya? Pasti ada mencaci maki orang, memfitnah orang, apalagi membuat berita yang sifatnya membuat orang jadi gaduh dan lain. Sekarang kalau begitu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu disebut pembohong, pendusta setiap yang dia dengar share, yang dia dapat share. Ayo. Ini Rasul yang bersabda. Orang dikatakan pendusta kalau dapat share-sharean, share kembali. Lawang ora mocos ente. Baca dulu, tabayun dulu, beritanya bener apa enggak, sumbernya mana, dari mana, masalahnya apa, way out-nya kayak apa. Belum dibaca, udah di-share kembali. Ingat, barang siapa yang menyebar satu kejelekan, maka dia dapat 10 nilai dosa keburukan dia. Seorang, nambah lagi, terus. Kalau sehari 1000 share-sharean dari saya, dari antum, dari ente, gimana coba? Berapa dosa yang ente terima? Hari itu loh. Itu namanya multi level marketing kan itu. Berhasil mereka, orang-orang yang sengaja membuat negara gaduh. Negara ini aman, tentram, barokah fil ardi, karena barokahnya orang-orang muslim, orang-orang yang beragam ini saling rukun, saling cinta, menghormati. Mau acak-acak? No. Artinya bahwa sahabat yang saya sangat muliakan, jadi jangan sampai ketika lisan kita diam, bibir kita diam, ternyata mata kita membaca share-sharean tanpa baca ulang, di-share kembali, tanpa perhitungan, tanpa pikir panjang, tanpa ulasan. Dan ini yang kita katakan apa? Hoax tanpa salam dan hoax tanpa kalam. Akhirnya yang nge-share apa gimana? Itulah yang membuat negara ini keropos dan bahaya, karena banyak kita yang tidak jelas. Kata anak muda gaje, gak jelas banget di-share. Kalau share yang baik gak apa-apa sahabat. Sahabat yang saya sangat muliakan, ada memang di dunia ini 3 hal yang perlu segera ada. Nah jadi gini, tahan dulu, sabar dulu, pikir dulu. Kalau ada berita hoax yang gak benar, yang gak jelas, tapi ada hal yang memang harus segera. Sahabat, ingat ya, ada hal yang kudu disegerakan. 1, tetangga kita wafat, cepat dipulasarakan. Ada azan, cepat sholat. Kita merasa salah, cepat tobat. Nggak semua juga sih kita pelan-pelan. Tobat segera, sholat segera, ada orang wafat segera. Begitu kan? Utang segera kalau punya. Iya kan? Janji segera kalau memang bisa, kalau memang bisa. Jadi sahabat yang saya sangat muliakan, pemirsa, hati-hati dengan derasnya informasi yang arusnya ini tak terbendungkan. Maka pemikiran kita ini perlu dipakai agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang sifatnya, kata Rasul, kita pembohong. No. Tunggu saya berikutnya. Insya Allah kita ketemu lagi. Sahabat yang saya sangat banggakan. Jadi saya itu membayangkan pada zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasul kan hoaxnya sangat minimal, sangat dikit. Apa sebabnya? Karena Rasul itu mengeluarkan hadisnya bil lisan gitu kan, dengan kelakuan beliau, dengan lisan beliau, diterima oleh sahabat beliau, ke sahabat lagi, ke tabiin, ke tabi'ut-tabi'in dan seterusnya, dan sampai ke kita. Artinya apa? Artinya ruang atau celah untuk hoax itu sangat minimal. Rasul kan zaman dulu kan. Nah sekarang sudah saatnya zaman begini ini. Nah bagaimana? Yang mana? Di mana? Gitu kan ya. Dunia hoax sangat merajalela. Kenapa? Karena memang dunianya maya. Kita kan nggak jelas dari siapa, dari mana, sumbernya apa. Nah ini yang perlu ditelusuri sahabat. Kalau di kami di Islam kan sangat luar biasa josnya. Dari Nabi, dari Abu Bakar, dari Siti Aisyah, dari Abu Bakar, dari siapa terus sampai terakhirnya ke siapa? Rawahu Bukhari Muslim, kan gitu kan?
Nah, kalau di kami memang sangat runut gitu kan. Kenapa? Dalam rangka supaya nggak gembos, nggak bocor alus, nggak ada ruang untuk hoax itu masuk. Nah, kalau sekarang sahabat, memang dunia ini sudah membuka celah para buzzer, para hoker ya, sorry nih ya. Kalau saya salah sorry. Memang mereka berbuat itu. Untuk apa? Memang mereka orang-orang yang orang munafik. Sengaja begitu. Kayak siapa sahabat? Seperti pada zaman Rasul, ada yang namanya beliau adalah sahabat Rasul juga, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bayangkan itu, karena memang hoaxnya sangat kecil, celahnya nggak ada. Begitu ada orang yang hoaxnya dikeluarkan, langsung habis. Siapa beliau? Dia orang yang sangat sangat senang ketika ada kesalahan Rasulullah. Saat itu istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau kan pulang perang. Jangan lupa sahabat ya, nanti kita kaji berikutnya bahwa perempuan juga boleh berbuat, boleh berkarya, boleh bekerja, boleh berusaha dalam hal urusan dunia dan akhirat kita. Contohnya siapa? Siti Aisyah ketika itu beliau pergi perang. Pasti nggak bawa bedil dong, nggak bawa senjata. Pastinya bagian dapur, bagian logistik, bagian kesehatan gitu kan tentunya. Nah, ketika beliau itu pulang, beliau bonceng di sekedup atau di pelananya onta. Yang nyetir sahabat Siti Aisyah itu turun dari sekedupnya atau dari pelananya atau dari boncengannya onta itu karena beliau akan hajat sesuatu. Nah, udah selesai beliau balik ke rombongan itu. Nah, setelah rombongan itu balik, Siti Aisyah itu ngerasa kalungnya itu hilang. Kalungnya hilang. Siti Aisyah balik lagi kan, balik ke tempat tadi, tak ketemu juga kalung beliau. Ternyata beliau balik ke tempat yang rombongan tadi sudah tidak ada rombongannya. Kenapa nggak ada? Sudah dianggap Siti Aisyah ternyata sudah pergi atau sudah masuk ke dalam pelananya tadi. Nah, sahabat para pemirsa yang saya muliakan, begitu Siti Aisyah tertidur di tengah-tengah jalan itu ada sahabat Nabi yang datang, rombongan terakhir datang. Ketika rombongan terakhir adalah datang, beliau adalah sahabat Sofwan bin Mu'attal, ngelihat, kok ada siapa itu tengah-tengah jalan? Dilihat ternyata innalillahi kata beliau. Innalillahi ternyata istri Rasulullah. Sekarang bagaimana kalau kita lihat orang yang kita muliakan, kita punya motor satu, kita bonceng kan maksudnya? Karena onta, Siti Aisyah dinaikkan ke onta. Sofwan nuntun ontanya. Apa yang terjadi sahabat Ubay? Subhanallah, langsung berita bohong terjadi bahwa Siti Aisyah adalah seling kan, selingkuh gitu kan. Nah, ini buktinya bahwa apa? Orang yang memang penyebar hoax itu senang kalau kita ada celah salah ya. Padahal beliau belum tanya dulu, kenapa Anda naik ontanya Sofwan, ada apa, kenapa, ceritanya bagaimana, nggak akan. Pokoknya floor dulu. Pokoknya share dulu. Pokoknya viralun ya. Pokoknya viral dulu. Nanti belakangan baru kita akan netralisir lah apalah, kerjaan repot bagi kita kan. Sahabat yang saya muliakan, ternyata pada zaman Rasul juga ada contoh sahabat yang begitu, yang begini dengki hatinya. Tidak senang Rasul itu mendamaikan antara dua suku Khazraj dan Aus, antara sahabat Ansar Muhajirin. Itu Rasul sangat bisa mendamaikan, bisa menyatukan, bisa mensinergikan antara dua golongan tadi. Itu Rasulullah. Ada sahabat yang gak seneng karena Rasul adalah manusia yang sangat luar biasa, yang bisa komunikasinya luar biasa kepada dua golongan tadi. Sehingga sahabat yang gak seneng bikin berita yang baru, bikin berita yang aneh, bikin berita yang tidak menyenangkan. Ini yang memang perlu kita perangi habis. Dengan cara apa? Jangan share, delete, selesaikan, habiskan, akan putus di situ. Tapi kalau Anda share, akan terus. Maka sahabat yang saya muliakan, ayo kita jernih berpikir ketika ada masalah rumah tangga kita, masalah anak kita, masalah suami kita. Dan jangan lupa, masalah masyarakat yang sedang sekarang demam hoax. Dan biasanya setannya banyak, yang gandrung juga banyak, yang senang juga banyak. Kalau yang ngaji sanad, jarang. Kalau kita orang ini kan sanad,
Dari saya ke guru saya, kiai saya, ke kiai saya, sampai yang ngarang Sulam Taufik, kan gitu kan? Sampai yang ngarang Ukut, sampai yang ngarang kitab itu. Nah, maka di kami tradisi sanad adalah diutamakan. Sanad diutamakan. Dalam rangka apa? Dalam rangka meminimalisir hoax, sahabat. Sahabat baik, yuk kita berbuat baik sebisa kita supaya hoax tidak merajalela di negeri kita. Karena itu fitnah, dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ayo para ibu, para bapak, jangan share yang hoax, delete. Dan kita selesaikan di sini. Dan insya Allah ketemu lagi di acara pengajian berikutnya. Semoga sahabat sehat selalu, berkah selalu. Insya Allah negeri kita damai, bangsa ini sehat walafiat, rizkinya berkah, negaranya aman, tentram sentosa. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.